Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Yudi bersama channel Yudi Herdiana. Di kesempatan malam ini saya akan menerangkan cara jual beli saham di aplikasi Motion Trade ya. Berhubung ada permintaan dari salah satu subscriber ya, saya akan kabulkan. Mudah-mudahan ini penjelasan saya dapat Anda pahami ya, sedikit-sedikit ilmu trading di bisnis saham ya. Oke. Kita akan mulai. Ini saya sudah berada di aplikasi Motion Trade akunnya milik saya. Pertama-tama kita harus login dulu ya. Di sini kan ada login. Ketik login. Selanjutnya saya akan memasukkan kode password ya. Karena saya sudah disimpan di Google, maka saya tinggal klik aja di sini. Nah, di sini udah berwarna kuning, berarti tanda kita boleh masuk ya. Oke, kita masuk, klik yang tanda panah hijau itu. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini ada panduan, tapi panduan ini di sini ada close ya. Kita close aja di sini. Kalau misalkan ini digeser ke sini, misalkan ini diklik ya. Diklik tuh panduan cara. Di sini ada stock price, menu stock price ya. Di sini untuk melihat pasar ya. Nanti saya akan jelaskan di waktu kita mau transaksi beli atau jual saham. Nanti akan ketemu ini nih halaman-halaman seperti ini ya. Ini panduannya. Geser terus ke kiri. Oke. Kita akan lanjut. Di sini ada di bawah kiri kanan, ada di bawah kanan ada close. Kita klik aja close. Di sini untuk melihat, saya mau ke portofolio saya dulu, tinggal geser ke kiri. Di sini di atas ada menu portofolio, kita klik ya. Agar kita dapat melihat informasinya di portofolio, kita harus memasukkan PIN dulu ya teman-teman. Kita harus memasukkan PIN dulu. Klik berikutnya. Nah, di sini saya sudah berada di portofolio atau dashboard ya, dashboard di akunnya saya di aplikasi Motion Trade. Di sini ada nama saya Yudi Herdiana. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang yang ada isinya di portofolio ini ya teman-teman.
himbauan ya untuk tambahan ini sebelum saya menerangkan cara jual beli sahamnya gimana. Saya akan menggunakan menu di aplikasi Motion Trade, akan menggunakan cara jual beli sahamnya pakai menu break order, agar kita kan sebagai pekerja ya, atau Anda sebagai pekerja, baik pekerja karyawan atau pabrik atau kantoran atau buruh kuliah lepas, atau Anda juga tidak, kalau di siang hari itu tidak ada waktu untuk trading ya, maka di aplikasi Motion Trade ini ada menu yang mendukung Anda bisa jual beli saham di malam hari ya, di waktu kita sedang istirahat ya. Himbauan ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, dan juga saya berterima kasih yang sudah subscriber ke saya. Himbauan, saya sudah trading di beberapa aplikasi forex atau cryptocurrency. Himbauan kepada teman-teman, jangan pernah trading di aplikasi-aplikasi yang suka diiklankan di media sosial, Facebook, terus di IG, terus di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Pasti teman-teman tahu lah. Kalau menurut saya, jangan trading di aplikasi-aplikasi tersebut, karena uang kita tidak akan kembali jika kita trading itu kena stop loss atau kena penutupan otomatis dari sistem aplikasi-aplikasi tersebut. Mending kalau misalkan Anda trading minimal 10.000 sampai 100.000 itu kena stop loss atau kena sistem likuidasi dari sistem trading di aplikasi-aplikasi tersebut, gak rugi gitu lah, gak rugi besar gitu, cuman puluhan sampai ratusan. Tapi yang dijaga itu, jika Anda coba trading di aplikasi-aplikasi tersebut kena sistem likuidasi atau penutupan oleh sistem, dan kita yang tidak disangka-sangka bahwa trading kita sudah ditutup secara sistem tidak tahu kita rugi atau untung, maka kalau sudah terkena likuidasi, kalau kita pasang atau trading sampai puluhan juta, itu uang kita tidak akan kembali, maka uang kita akan hilang ya. Jadi jangan pernah lah, itu yang saya alami. Yang lebih aman itu di aplikasi, di saham beneran ya, di aplikasi Motion Trade milik MNC Sekuritas. Saya himbau jika ada teman-teman yang mau bergabung, tinggal colek saya dan saya akan arahkan cara registrasinya gimana untuk mempunyai akun di aplikasi Motion Trade. Oke teman-teman, uang kita yang diinvestasikan di aplikasi Motion Trade itu tidak akan hilang, walaupun kita
saham-saham kita lagi minus, tidak perlu khawatir dan uang kita tidak akan hilang. Walaupun kita jual rugi, uang kita tetap akan pergi ke portofolio, ke sini nih. Akan pergi ke portofolio walaupun kita menjual saham kita sedang mengalami penurunan harganya. Contohnya seperti ini nih. Saham saya ini lagi minus, maka ada minus 14.000, minus 3.200, 600 rupiah, 3.300 rupiah, 30.600 rupiah, 3.200, 16.800. Saham saya sebetulnya untuk bulan ini lagi minus, belum ada pergerakan, belum ada kenaikan ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, uang kita tidak akan hilang asalkan kita sabar menunggu saham milik kita itu naik harganya. Sewaktu-waktu, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau sampai setahun, maka pasti ada kenaikannya. Jadi kalau Anda sebagai investor itu harus sabar ya. Nanti juga kita akan menemukan rezekinya gitu. Jika ada kenaikan itu sudah rezeki kita. Dan jangan coba-coba menjual saham milik kita itu lagi turun harganya gitu. Kalau misalkan Anda nggak apa-apa nih, lagi butuh uang misalkan, bisa dijual seperti saham saya ini nih, saham yang berkode CENT ini lagi minusnya 14.000. Bisa dijual, cuman kita kerugiannya kena 14.000 ya, rugi dari saham yang saya miliki itu. Oke, kita kembali ke topik cara jual beli saham di aplikasi Motion Trade. Sebelumnya saya akan menjelaskan, di atas ada kolom cash plus cash T plus 2 di sini ya. Itu bisa saya namakan atau saya sebut di sini dompet, tempat penyimpanan uang saya gitu. Tempat penyimpanan uang yang saya miliki. Tempat penyimpanan uang yang saya miliki. Terus di bawahnya ada trading limit. Terus di sini ada, di bawahnya juga ada market ratio atau margin ratio. Apa itu trading limit? Trading limit itu dana yang dikasih pinjaman buat Anda dari aplikasinya Motion Trade. Anda itu bisa pakai dana margin ya, dana margin atau dana pinjaman. Kalau misalkan di portofolio Anda itu ada 287.520 tilu, maka MNC Sekuritas itu akan memberikan pinjaman sesuai dengan uang Anda. Jadi kalau misalkan sesuai dengan uang Anda yang ada di cash T plus 2 ya, di sini. Tapi menurut saya jangan dipakai ya, dana margin itu jangan dipakai teman-teman ya. Karena kalau misalkan Anda itu memakai margin
dana margin itu harus manual kalau nggak salah ya, harus manual. Maksudnya harus datang ke, kalau nggak salah ke kantornya, atau mungkin bisa klik di sini. Tapi saya belum pernah coba karena saya tidak disarankan oleh founder saya ya, tidak disarankan untuk memakai. Kalau misalkan pemula itu tidak disarankan untuk memakai dana margin, karena kalau misalkan kita pakai dana margin itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Kalau misalkan Anda itu trading pakai dana margin, mau untung mau rugi, kalau kan ada waktunya, misalkan seminggu atau 3 hari ya. Kalau misalkan Anda trading sudah melampaui batas yang ditentukan, mau untung mau rugi, kalau nggak salah servernya MNC Sekuritas akan menjual secara paksa saham Anda ya, dan tidak akan memberikan tahu ke Anda karena terkena batasan-batasan waktu tersebut ya. Maka dari itu teman-teman jangan pakai dana margin. Kalau misalkan teman-teman mau beli saham, tinggal pakai aja uang milik kita ya. Ini real dana atau uang dikelola kita sendiri, bukan dititipkan ke orang lain ya. Kalau misalkan Anda pingin jualan banyak ya, saldonya diperbanyak. Misalkan saldo Anda udah banyak, misalkan 10 juta atau 20 juta, maka Anda akan leluasa untuk membeli saham-saham yang Anda inginkan gitu teman-teman. Berhubung saya modalnya sedikit dan juga masih pemula, saya modalnya cuman kurang lebih dari 1 jutaan lah. Jadi untuk 1 juta itu sudah dibelikan saham sebagian, dan sisanya ini di sini yang di atas ya, sisanya. Oke, kita kembali ke topik. Saya akan menjelaskan, sebelumnya saya lupa ini, saya akan menjelaskan di kolom bawah ini nih ya. Di kolom bawah ini. Di kolom bawah ini di sini ada kode ya. Ada lot, terus las, terus APG. Kode ini kode saham ya. Kalau di sini ditulisnya pakai kode. Kalau misalkan saham, contoh saham BBRI ya, itu kodenya saham Bank Rakyat Indonesia contoh ya, kodenya itu BBRI ya. Terus saham Bank Sentral Asia Raya, contohnya kodenya BBCA gitu ya teman-teman. Di sini jadi nggak disebutkan nama-namanya, cuman di sini pakai kode ya. Terus di sini lot. Jadi lot itu jumlah saham yang kita miliki. Kalau misalkan satu lot itu 100 lembar saham ya. Kalau misalkan di sini ada saham punya saya itu 9 lot. 9 lot itu dalam artian 900 lembar saham ya. Terus di sini ada lesnya itu dalam artian tadi siang harga rata-ratanya jatuh di sekitaran
194. Saham ini harga rata-ratanya tadi siang 184. Saham DSFI saham harga rata-ratanya 100 rupiah kita di siang. Terus saham FPNI harga rata-ratanya 452 ya. Itu cara bacanya ya teman-teman. Terus ke bawah juga sama cara bacanya seperti itu. Terus di sini ada APG atau APREG dalam artian harga waktu kita beli, waktu dulu ya. Harga waktu kita pembelian, di saat kita pembelian. Waktu dulu saya belinya di harga 334.000. Di sini ada cara bacanya gitu. Waktu dulu saya beli saham tersebut di harga 132. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah ya. APG itu cara bacanya seperti itu dalam artian harga waktu beli, waktu kita beli saham. Ya. Ini harga waktu kita beli saham. Terus yang ini lastnya harga rata-rata pembukaan di pasar modal itu di IHSG itu harga rata-ratanya sekian. Terus di sini lotnya, jumlah lotnya 1, 1, 1, 9, 1, 12. Udah paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita geser ke kiri. Saya akan nah di sini GN loss itu dalam artian harga saham punya saya itu lagi minus atau lagi turun harganya. Minus di 14.000. Minus di 3.200. Terus persennya 41,911% ya. Seperti itu ya cara bacanya teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, jangan risau karena saham Anda itu lagi minus harganya. Namanya juga jualan atau jual beli yang sabar ya. Yang sabar, nanti juga ada naiknya harganya. Cuman di sini jualan saham, tapi persis sama jualan sembako gitu. Ada pasang, ada surutnya, ada yang beli, juga lagi ada yang tidak beli gitu. Kalau misalkan lagi pasang ya banyak pembeli. Kalau misalkan kita banyak pembeli ya kita boleh-boleh saja naikin harganya. Gitu ya, secara logikanya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak ada banyak yang beli, otomatis kita mau tidak mau karena mau ada yang beli harganya diturunin gitu ya, persis seperti jual beli saham ya. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana cara menjual atau membeli saham di aplikasi Motion Trade. Untuk kali ini saya akan menggunakan menu break order ya. Karena yang saya pahami itu dan saya yang sangat nyaman itu memakai di aplikasi Motion Trade, dan yang saya sudah sedikit kuasai itu dipakai menu break order ya. Gitu teman-teman. Oke, kita geser ke kiri. Ya, di sini.
Di atas ada menu portofolio, terus stock price, Realizer gain loss. Tapi yang saya mau pakai itu break order ya. Di sini ada break order. Saya klik break order. Tunggu sebentar. Nah, di sini tampilan pertama break di halaman break order. Sebelum saya melakukan cara-cara bagaimana jual beli saham, saya akan menunjukkan di sini ya. Di sini ada kode FPNI, yaitu namanya Lotte Chemical Titan Tbk. Price-nya harga rata-ratanya di 452. Terus di sini di kolom bawah ini ada cash T2. Itu dalam artian uang saya ada 287.520 yang siap dibelikan ke saham. Itu dalam artian cara bacanya gitu, teman-teman ya. Terus di sini juga ada dana margin yang tadi saya sebutkan. Udahlah, jangan dipakai dana margin ya. Haircut-nya 85%, total 0. Terus di sini ada huruf buy ya. Terus di sebelah sininya juga ada sell. Terus di sininya juga ada cancel. Buy itu untuk beli, sell itu untuk jual, cancel teh untuk membatalkan. Buy beli, membatalkan, sell jual ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut bagaimana cara membeli saham ya. Di sini ada kolom yang putih ini nih. Kalau misalkan teman-teman klik 2 kali ya, akan muncul di sini tuh ya. Dari A sampai Z itu ada saham-sahamnya ya, tuh banyak kan. Anda pilih mau saham apa yang Anda mau beli gitu, teman-teman. Banyak di sini. Nah, saya akan coba membeli saham kalau misalkan uang saya cukup ya. Saham BBRI ya. Teman-teman tinggal klik BBRI ya. Nah, di sini ada tampilan BBRI, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Teman-teman tinggal klik aja ya. Klik tuh kan. Harganya 400 nilai rata-ratanya harganya 452 di penjualan pasar tadi siang. Terus teman-teman misalkan di sini ada quantity. Ada quantity itu jumlah teman-teman mau beli berapa saham gitu ya. Tapi kalau misalkan uangnya banyak itu boleh dari lebih dari 1 sampai 10 atau 10 sampai 20 dan lain-lain ke atas ya. Tapi untuk pemula dan uangnya juga masih sedikit ya, belum ada modal, tapi di minimal beli saham itu 1 lot ya. Minimal beli saham itu 1 lot.
Di sini teman-teman tinggal tulis 1. Maka di sini di bawah akan muncul harganya ya. Total 45.281. Maka saham Bank Rakyat Indonesia ini akan kebeli karena uangnya cukup gitu teman-teman ya. Di sini kan ada 287 ya. Terus total saham yang akan dibeli sama saya itu 1 lot harganya Rp45.281. Oke. Sebelum berlanjut saya akan geser dulu ke kiri ya. Di sini nih. Akan langsung geser ke kiri. Saya akan lihat chart-chartnya. Nah, di sini teman-teman di chartnya saham BBRI itu lagi di tadi siang itu kemarin ya, bukan tadi siang. Kalau tadi mah akan hari Senin, berarti libur. Berarti hari Jumat ya. Hari Jumat. Kalau nggak salah di hari Jumat itu waktu pembukaan harganya di sini ada open 480. Terus mengalami penurunan di low di 450 and low di 430. Jadi sempat mengalami penurunan 10 poin ya. Gitu teman-teman cara bacanya ya. Sempat mengalami penurunan. Oke, kita kembali ke kanan, geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Kita kalau misalkan mau kembali lagi ke menu di awal, teman-teman harus klik order box ya. Kita kembali ke awal ya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan ya di akhir. Kolom ini ada artian dari kolom ini, juga ada artian dari kolom ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Berhubung uangnya saya cukup, kalau misalkan tambah kuantitinya jadi 2, berapa? 90.000 ya. 90.563 rupiah. Tapi saya mau beli 1 dulu aja lah buat coba-coba ya. Berhubung saya ingin mengetahui, teman-teman ingin mengetahui cara jual belinya, saya beli 1 dulu aja. Di sini ada tanda baca semadangan ya, teman-teman klik. Terus ada tanda baca panah ke kanan dan juga panah ke kiri. Dalam artian panah ke kanan itu lebih besar, terus panah ke kiri itu dalam artian lebih kecil ya. Kalau misalkan teman-teman mau beli itu pakainya panah yang ke kanan yang lebih besar, teman-teman tinggal klik aja. Tuh. Terus di sini diisi angka. Lebih kecil harganya dari yang atas.
Di sini teman-teman tulis 451 ya. Terus di sini ada expire-nya, tanggal ya. Teman-teman klik di menu break order itu, teman-teman bisa setting mau jualnya itu, kita pesan ke servernya MNC Sekuritas itu, di setting sampai maksimal 1 bulan ya, maksimal 1 bulan. Teman-teman mau 1 minggu boleh, tinggal klik dari tanggal sekarang tanggal 28, teman-teman tinggal klik di sini hari Senin ya, tanggal 1, diklik di sini nih tanggal 1 bisa, atau mau di tanggal 12 juga bisa, terakhirnya gitu. Kalau misalkan itu settingan. Kalau misalkan sudah lebih dari tanggal yang kita setting itu, maka sudah tidak ada orderan lagi ya. Kalau misalkan tidak terbeli ya, atau tidak terjual, berarti orderan kita itu sudah tidak berlaku atau kadaluarsa. Tapi uang kita yang dijual itu, uang kita yang ditransaksikan itu atau dijual belikan itu, yang dipakai jual beli saham itu tidak akan hilang, maka uang tersebut akan kembali lagi ke portofolio. Gitu enaknya di aplikasi Mesin Trade ya. Oke, kalau misalkan teman-teman udah yakin, tinggal klik aja oke. Ya. Tinggal klik aja oke. Ditulis ininya sudah, kuantitinya sudah, tanda bacanya besar kecilnya sudah, tulis di sininya juga sudah. Maka teman-teman tinggal kompir, di sini ada yang tanda merah, yang warna merah itu konfirmasi. Klik aja konfirmasi ya. Nah, ini nota ya, dalam artian nota. Kita pesan ke servernya MNC Sekuritas bahwa orderan ini dipesankan ya. Dipesankan BEBRI, statusnya buy, tipenya buy, price-nya 452, harga rata-ratanya ya, kuantitinya 1 lot. Terus tanggal ada, express-nya di 451, undefined-nya, terus ada kode akun, ini kode akun saya ya teman-teman. Terus teman-teman tinggal konfirmasi, klik konfirmasi. Klik konfirmasi, tunggu dulu sebentar. Di sini ada muncul ya, stock order successfully update. Teman-teman tinggal konfirmasi, itu tandanya orderan kita sudah dipesankan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, berarti order kita itu sudah dipesankan ya. Kalau misalkan teman-teman itu mau lihat data-datanya, di sini di sebelah kiri ada kolom SORD list ya. Teman-teman tinggal klik di sini. Terus di atas ada GTC order, klik. Tadi kan kita pakai menu break order, kita klik break order ya. Nah, di sini udah ya. Berarti orderan saya itu sudah terpasang ya, dalam artian sudah terpasang. Di sini kodenya beli, kode B itu beli, berarti kita beli, terus kodenya BBRI, Bank BBRI ya. Di harga, terus statusnya orderannya nomor sekian sekian sekian, statusnya open. Price-nya harga di 452, kuantitinya 1 lot ya.
Tuh di sini terus geser, ada keterangannya. Oke, sampai di sini ya untuk belinya. Kita kembali lagi ke menu break order. Kembali lagi ke menu break order. Kita kembali ke portofolio. Salah. Kembali lagi ke break order. Rp4.550 ini harganya. Tadi di harga berapa ya? Oke. Gimana cara jualnya? Break order. Teman-teman tinggal klik di sini sell ya kalau mau jual. Klik beli dulu, kita lihat satu lot berapa ya. Kok tadi kayaknya ada yang salah. 455. Oke. Nah, cara jualnya begini. Di sini tulis harga, misalkan di sini kan 450. 4.550 ya. Teman-teman mau dijual 5.000 ya misalkan. Di break order itu bisa menjual sesuai keinginan kita. Tulis 5.000 ya. Misalkan. Terus di sini kuantitinya satu lot. Terus di sini tanda bacanya lebih besar sama ya, sama yang beli lebih besar. Terus di sininya tulis 499. Teman-teman tinggal compare aja di sini. Tinggal compare. Percis mirip seperti tadi saya beli ya. Klik compare, terus klik SORD list. Terus tinggal klik compare. Berhubung uangnya saya nggak cukup, maka ini tidak akan kebeli. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, tapi sebagai contoh kita akan klik compare aja ya. Berhubung uangnya saya tidak cukup, maka akan tampilannya bukan successfully update. You don't have no trade limit ya. Konfirmasi. Maaf bahasa Inggris saya gagal ya. Oke. Oke, sedikit lagi saya akan jelaskan di kolom ini ya. Tadi saya janji udah mau menjelaskan. Di sini ada dua kolom ya. Ada dua kolom. Terus di sini ada bid poll, bid, terus tanda pagar ya. Di sini ada offer, terus di sini ada offer full, di sini ada pagar ya. Bid itu harga rata-ratanya ya. Di sini juga di saham itu bisa nawar ya. Di bid itu harga nawar. Jadi beli saham itu bisa nawar ya, bukan
warung-warung kelontongan aja bisa nawar, tapi di saham juga bisa nawar. Jadi misalkan teman-teman mau beli di sini, klik 4.550, berarti Anda nawar di harga, kalau misalkan teman-teman klik ini maka sahamnya akan langsung kebeli karena di sini ada open ya di 4.450. Kalau misalkan teman-teman itu mau nawar di sini klik 4.540 ya, cara bacanya gitu ya. Tapi di sini harus antri ya. Kalau misalkan ini tembus ke atas maka saham Anda yang inginkan itu harganya maka akan langsung kebeli ya. Cara bacanya seperti itu. Bid itu harga nawar. Kalau di sini volume sahamnya sekian 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 sekian. Kalau di sini ada tanda pagarnya berarti cara bacanya seperti ini. Harganya 4.550 rupiah. Terus volumenya 14.797. Terus di sini orangnya ya, yang pagar ini orangnya ada 164 ya. Kalau di kolom ini ada orang yang jual saham ya. Ini orang yang jual saham ya. Orang yang jual saham. Saham BRI ini bagus ini. Ada orang yang jual saham. Misalkan Anda itu punya saham BRI mau dijual di harga 4.560. Itu cara bacaan seperti itu ya. Pol yang mau dijual itu 21.249 lot ya. Terus orangnya 393 orang. Itu cara bacanya seperti itu sama ya. Nah, untuk analisa di sini kan di bawah itu ada SUM ya, SUM. Jadi perbandingan yang beli di sini perbandingan beli di sini perbandingan jual. Yang teman-teman perhatikan itu bidnya ya. Bidnya tebal enggak? Kalau misalkan di sini cara menganalisanya saham itu akan naik atau turun. Di sini ada bidnya tebal enggak? Di sini kan bidnya 542, 314. Maka di sini ada 276, 887 ribu ya. Berarti banyakkan yang beli. Maka dalam artian kalau misalkan banyak yang beli, maka harganya akan naik. Kalau misalkan di sini kebalikannya, kalau misalkan di sini ada 542, 314, terus di sini kebalikannya, maka dalam artian saham BBRI ini akan turun ya. Cara menganalisanya seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Berhubung saya kedatangan tamu, terima kasih sudah menonton video saya. Atau misalkan teman-teman mau jadi investor saham lokal, terus mau mendaftarkan diri sebagai mitra bisnisnya MNC Sekuritas atau menjadi investor mitra bisnisnya MNC Sekuritas, teman-teman boleh japri saya ya di WA 0821 30 17 4649. Saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.